Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya saudara dan saya pasti mengerahkan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih menyembah lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan saya akan membacakan satu firman yang terdapat dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-8 berkata, "Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu." Saya yakin dan percaya saudara selalu mengalami berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Dan saat ini saya ajak kita semua sama-sama menyembah Tuhan dan menikmati berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup ini. Yes, dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu.
bersyukur Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidupku. Oh, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir dalam hidupku dan tak terbatas dalam hidupku Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Bapa. Sampai pada saat pagi hari ini Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami pada saat pagi hari ini, Tuhan, biar setiap kebenaran yang kami dengarkan pagi hari ini memberikan kekuatan baru bagi kami, menuntun kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan saya dan saudara sepanjang hari ini. Saudara, kehidupan yang kita jalani tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadang kita menghadapi tantangan dan badai hidup yang dapat menggoyahkan iman kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita mengatasi rasa putus asa, rasa ingin menyerah, ingin berhenti berjuang yang sering kali muncul di saat kita alami suatu tekanan atau masalah dalam hidup. Kita baca bersama 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Allah memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah."
Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setinggi-tingginya kerohanian seseorang, ia pun mungkin saja mengalami tekanan sama seperti yang dialami oleh Nabi Elia. Elia adalah seorang nabi yang termasyhur di Israel pada zaman itu. Banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Elia, membuat hujan tidak turun selama 3,5 tahun di Israel. Dia membangkitkan anak janda di Sarfat. Bahkan dengan keberanian Elia memperoleh kemenangan saat mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tetapi tatkala Elia mengalami tekanan, ia mengeluh kepada Tuhan, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Seorang nabi yang sangat luar biasa tiba-tiba mengalami keadaan yang membuatnya takut dan putus asa dan meminta Tuhan mengambil nyawanya. Sebelum Elia mengalami putus asa, Elia memikul tanggung jawab yang berat. Dia ditugaskan Tuhan untuk memalingkan bangsa Israel dari penyembahan berhala kepada Tuhan. Tanggung jawab ini melelahkan semangat dan kekuatan tubuhnya sehingga Elia merasa lemas. Dalam keadaan demikian, iblis menyerang Elia melalui ancaman Isabel yang bersumpah akan membunuh Elia. Karena ancaman permaisuri yang jahat itu, Elia sekonyong-konyong menjadi takut dan frustasi, sehingga ia melarikan diri. Namun Tuhan begitu mengasihi Elia, sehingga Tuhan tidak membiarkan Elia tinggal di dalam rasa takut dan frustasi itu. Tuhan menolong Elia keluar dari kecemasannya. Tuhan dapat menyelami kelemahan seorang nabi Elia. Sepatah kata pun Tuhan tidak menegur Elia. Bahkan Tuhan memberikan makanan yang berlimpah kepadanya. Setelah Elia tidur dan makan, kemudian tidur lagi, lalu makan lagi, maka semangat dan kekuatannya pulih. Istirahatnya yang cukup telah menyegarkan kembali semangat Elia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin saudara sedang bergumul dalam berbagai kesulitan hidup. Kesulitan dalam ekonomi saudara, dalam hubungan pernikahan saudara, pekerjaan ataupun pelayanan saudara yang menyebabkan saudara lesu, kehilangan semangat dan gairah. Dan di saat saudara lemah, iblis menyerang saudara sehingga saudara tawar hati, cemas, dan tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Kalau saudara alami keadaan seperti ini, ingatlah suara Tuhan yang memanggil saudara. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudaraku, maukah saudara datang kepada Tuhan untuk memperoleh istirahat tubuh, jiwa dan roh saudara? Dalam hadirat Tuhan, kekuatan tubuh saudara akan dipulihkan. Saudara akan mendapatkan ketenangan, jiwa saudara disegarkan, dan roh saudara dibaharui. Seperti Yesus yang dalam beberapa keadaan mengambil waktu untuk beristirahat, menjauhi kerumunan, hanya beristirahat menyendiri. Saudara, ketika tubuh, jiwa, dan rohmu lelah, engkau perlu mengambil waktu untuk beristirahat sejenak. Ambil waktu untuk berhenti, beristirahat dari semua aktivitas saudara. Dan saudara mulai mengingat setiap firman Tuhan, setiap janjinya, rancangannya yang terbaik untuk saudara. Mulai bersyukur untuk semua keadaan yang terjadi. Maka saudara akan dikuatkan Tuhan kembali untuk menanggung segala tekanan itu. Amin untuk firman Tuhan.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami harus selalu bersandar, berpegang hanya kepada firman-Mu. Kami harus selalu berada di dalam hadirat Tuhan untuk memperoleh kekuatan yang baru, untuk jiwa kami boleh disegarkan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Apabila mereka mengalami Tuhan suatu tekanan, mereka hampir-hampir putus asa Tuhan. Kami berdoa saat ini, biar kuasa Tuhan menjamah umat-Mu, memulihkan kekuatan mereka, memulihkan tubuh, jiwa, dan roh mereka. Sehingga mereka Tuhan memperoleh kekuatan yang baru. Mereka boleh Tuhan mendapatkan jalan keluar atas setiap pergumulan yang mereka alami. Kuatkan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan biarlah hari ini kami mau menjalaninya. Kami mau melalui hari ini bersama-sama dengan Engkau yang adalah kekuatan kami, yang adalah perlindungan kami, yang adalah pemelihara kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.